Halo semua, terima kasih ya buat para pecinta film baku hantam yang masih anteng mengikuti channel ini. Semoga puasanya tetap lancar, selalu sehat dan semakin swasembada kuota. Untuk kali ini Edriper akan ngasih klip seru dan review sebuah film yang merupakan kelanjutan sequel film Creed yang kedua. Buat yang mau nonton sequel pertamanya, link ada di deskripsi. Jika sebelumnya kita melihat Donnie si petinju jalanan yang dilatih sang legenda tinju, kali ini kita akan melihat perjuangan paling dramatis ketika Donnie berhadapan dengan petinju yang telah menghabisi ayahnya. Keadaan pun memaksa Donnie harus melawan anak dari pembunuh ayahnya yang bertubuh bongsor dan kekar dengan rekor tanding yang tak pernah terkalahkan. Mau lihat sedramatis apa ceritanya? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari keberadaan mantan petinju Rusia bernama Drago yang dulu telah mengalahkan ayahnya Donnie sampai meninggoy. Namun sejak ia dikalahkan Rocky sang legenda boxing, Drago yang terbuang telah berhasil menjadikan anaknya seorang petinju yang tak terkalahkan. Hingga suatu ketika, kabar kehebatan anaknya Drago yang bernama Victor terdengar oleh seorang promotor tinju kelas profesional. Kemudian kita beralih ke Amerika ketika Bianca melihat persiapan Donnie yang akan bertanding melawan Wheeler si petinju yang pernah mengalahkan Donnie. Bukan cuma kalah saja, pertandingan itu pun membuat Donnie kehilangan mobil kesayangannya. Dan kali ini, Donnie berambisi untuk mengalahkan Wheeler dan merebut kembali mobil warisannya. Sesaat sebelum bertanding, wanita dengan kekurangan pendengaran ini memberikan semangat lope kepada Donnie. Karena jika sampai pacarnya menang, Bianca sudah tidak sabar pengen ngabuburit dengan mobil antik milik Donnie. Sementara Rocky yang kini sudah sembuh dari kankernya memberikan wejangan kepada Donnie agar gelar juaranya tidak direbut oleh Wheeler. These guys have reached the amazing part of Adonis, helped by both his seems to be waking up. 3 consents. The issue now. Wheeler yang dulunya hebat kini dengan mudah dibuat oleng oleh Donnie. Dan bukan cuma mendapatkan kemenangan dengan KO saja, Donnie pun berhasil mendapatkan mobilnya kembali. It's one thing to be. Di malam berikutnya, Donnie yang akan melamar Bianca meminta tutorial bagaimana melamar yang baik dan benar sesuai standar KUA. Kemudian Rocky menyuruhnya untuk jangan repot-repot atau menemui Pak Amil segala. Tinggal tiru saja seperti adegan di film-film romanse. Meskipun terdengar konyol, Donnie memberanikan diri untuk melakukannya. Tapi sebelum itu, ia menenggak larutan fermentasi takokak untuk meningkatkan keberanian dan melatih kuda-kuda ketika melamar biduan kesayangannya itu. It's just something about us that just clicked. Will you marry me? Bianca jelas kaget saat Donnie melamarnya menggunakan sebuah cincin beneran. Terlebih karena ia pernah dilamar Kang Kendang dengan menggunakan cincin hadiah dari Ciki Dordor. Namun ketika Donnie memberikan kata-kata futuristik tentang masa depan mereka kelak, Bianca akhirnya menerima lamaran Donnie. Lalu setelah lamaran diterima, kedua pasangan ini lanjut melakukan permainan kerambol layaknya suami istri. Stop! Kemudian kita beralih kepada Victor yang sudah biasa meng-KO lawannya dengan mudah. Lalu ketika pertandingan usai, seorang promotor tinju kelas dunia menemui Drago. Dan rupanya Drago sengaja mendatangkan pria ini karena ia berniat untuk mengadu Victor dengan anak didik Rocky. Si promotor pun berkata jika sekarang adalah waktunya yang tepat untuk menuntut balas terhadap Rocky yang pernah mengalahkannya. Singkat cerita, Drago dan Victor kini berada di Amrik, tepatnya di Philadelphia yang merupakan tempat tinggal Rocky. Ia pun tak menyangka sosok musuh bebuyutannya itu masih populer di daerah ini. Ketika malam datang, Donnie mengajak Bianca dinner di tempat biasa mereka bobogohan. Orang-orang pun terlihat antusias melihat si jawara tinju masih mau makan di tempat ini. Tapi tak lama kemudian, Donnie melihat wawancara yang dilakukan Drago bersama si promotor siang tadi. Di mana kedatangan mereka ke Philadelphia tak lain adalah untuk menantang Donnie yang merupakan anaknya Apollo Creed. Si promotor pun menceritakan bahwa Drago itu adalah petinju yang pernah mengalahkan ayahnya Donnie sampai tewas. Jadi bisa dibilang pertandingan yang ingin mereka lakukan adalah suatu kesempatan buat Donnie untuk balas dendam terhadap kematian ayahnya. Makanan enak pun berubah jadi enek saat Donnie akhirnya melihat orang yang telah membuat ayahnya tewas.
Akan tetapi Donnie terlihat bingung untuk menerima tantangan dari Victor. Apalagi ketika Bianca menyuruhnya untuk jangan terpengaruh oleh petinju yang tidak memiliki sabuk apapun itu. It's a publicity stunt. Don't worry about that. Di waktu yang sama, Drago sudah standby di restoran milik Rocky untuk menemui petinju yang pernah mengalahkannya. Saat mereka bertemu, Rocky heran dengan keberadaan Drago di Amerika. Kemudian Drago mengawali pembicaraan dengan menceritakan kepedihannya setelah dikalahkan Rocky di masa lalu. Bukan cuma dibuang oleh orang-orang terdekatnya, kekalahan itu membuat istri Drago pun pergi meninggalkannya. Lalu Drago menyebutkan niatannya untuk membalas kekalahannya itu dengan mempertemukan Victor dengan Donnie. Tapi daripada menerima tantangan Drago, Rocky menyuruhnya untuk pergi dari hadapannya. Ketika tengah malam, Rocky sudah menduga jika Donnie pasti akan berlatih di sana. Mereka pun membicarakan tantangan Drago yang sudah koar-koar di media. Kemudian Donnie berkata jika ia akan menerima tantangan itu dan memenangkan pertandingan. Karena ia tak mau kekalahan ayahnya dulu terulang kembali kepada dirinya. Namun karena Rocky malah melarang, Donnie terlihat bingung harus berbuat apa. Makin hari Donnie pun terus kepikiran akan tantangan dari tim Drago. Apalagi saat melihat video pertandingan ketika Drago membombardir ayahnya di masa lalu. Hingga di sebuah kesempatan, si promotor akhirnya berhasil menemui Donnie. Niatnya pun sama seperti Drago yang meminta Donnie untuk menerima tantangan Victor. I want the same thing you want. Do yourself a favor, bro. Singkat cerita, Donnie kembali menemui Rocky bahwa ia akan bertanding melawan Victor. Ia pun meminta Rocky untuk segera melatihnya lagi. Tapi tetap saja, Rocky melarang karena menurutnya Victor adalah petinju yang lahir dari kebencian ayahnya. Melihat Donnie yang begitu kekeh pun, Rocky berkata sikap tersebut sama seperti Apollo dulu. Ketika ia melarang, Apollo kekeh bertanding sampai kehilangan nyawanya. Karena obrolan tak membuahkan hasil, Donnie yang kecewa pun memilih pergi. Hingga di keesokan harinya, Donnie pindah dari rumah Rocky dan memilih untuk tinggal di rumah ibu angkatnya. Check, chin up, check, miss. We came from the streets, you just with the best. Setibanya di rumah si ibu yang mewah, Bianca terlihat senang karena memiliki kamar yang luas dan bisa ia jadikan studio. Lalu setelah berkenalan dengan ibunya Donnie, Bianca mulai akrab dengan calon mertuanya ini. Dan di tengah kebersamaan mereka, si ibu heran melihat Bianca yang begitu lahap memakan makanan yang asem-asem. Ia pun curiga dan ngasal jeplak bahwa Bianca pasti sedang hamil. Apa iya gue hamil ya? Singkat waktu, kekhawatiran Bianca akhirnya terjawab setelah mengetahui ternyata ia memang sedang hamil. Bianca pun seolah tak percaya permainan kerambolnya bersama Donnie tempo hari telah menghasilkan orok. Di tengah kesedihannya, sikap Donnie yang akan bertanggung jawab langsung membuat Bianca merasa lega. Hingga mereka pun akan menanti kelahiran bayi jadah buah cinta mereka. Di hari berikutnya, Donnie mendatangi sasana tempat ayahnya dulu. Karena Rocky menolak untuk melatihnya, ia berharap bisa berlatih di tempat ini. Lalu ketika Donnie curhat kepada mantan pelatih ayahnya, pria ini terlihat bingung saat mendengar maksud kedatangan Donnie yang ingin mengalahkan Victor. Terlebih karena tubuh Donnie kalah jauh dengan Victor yang katanya mengerikan itu. Kemudian Donnie memaksa si pelatih agar mereka bisa membalas kekalahan ayahnya dulu. Melihat sikap Donnie yang begitu berambisi, si pelatih akhirnya bersedia untuk melatihnya. How dare you walk through... No joke, once wanna meet they maker, who wanna meet... Reed versus Drago. Singkat cerita, Rocky melihat berita ketika Donnie menerima tantangan dari Victor. Kedua petinju itu pun kini fokus berlatih untuk pertandingan yang dipengaruhi oleh masa lalu itu. Wanna see my greatness, best believe. No joke, once the broken basic, better stay up my way. Hingga pada akhirnya, Donnie dan Victor dipertemukan dalam jumpa pers. Momen seperti ini pun sudah biasa dijadikan ajang saling ledek agar pertandingan nanti semakin greget. Tubuh lu kecil gak kayak bapak lu. Sampai tiba waktunya pertandingan Donnie Creed melawan Victor digelar di Amerika. Ketika Donnie sedang prepare, Rocky yang tidak bisa menemaninya tetap menonton pertandingan dari rumahnya. Ketika Victor sudah di dalam ring, datanglah Donnie sang kebanggaan Amerika dengan sambutan paling meriah dan berekstrak lampu-lampu seperti di pasar malam.
the showman. And his Good luck, touch gloves. fights without longtime trainer Rocky. Okay, it's your house. As The more versatile boxer. And another one up the Jab out, jab out, jab out, jab out, jab out, jab out. Di ronde pertama, Doni benar-benar kewalahan menghadapi Victor yang begitu mendominasi. Si pelatih pun memintanya untuk jangan cuma bertahan di pojokan dan menjadi samsak buat Victor saja. don't know that shit? Well, if you know it. I'm sure you're sure not I got. Prepare for round two. This crowd is still buzzing. Come on, smart. Drago comes out throwing. And Creed. And another hard right. Come on, smart. A massive right hand to back. Now a huge. You okay? Creed needs something to try to turn this thing. Oh, and a big. You could have heard that one in the nose. Doni terlihat kesakitan oleh serangan Victor yang telah membuat tulang rusuknya patah. Bianca dan para pendukung Doni terlihat cemas karena takut jagoan mereka akan kalah dari petinju asing itu. Lalu ketika ronde kedua selesai, si pelatih meminta Doni untuk menyerah sebelum pertandingan ini menewaskannya. Tapi baru-baru didengar, Doni semakin berambisi untuk mengalahkan Victor. So in the first two rounds. And Just swing from Dragos. Pukulan setelah ronde berakhir itu membuat Doni KO hingga pertandingan akhirnya dihentikan. Semua orang pun terlihat khawatir pukulan terlarang dari Victor membuat Doni meninggoy. Begitupun dengan Rocky. Akan tetapi ia memilih mematikan TV daripada mengetahui kabar terakhir dari Doni. Singkat cerita, Bianca mendengar kabar bahwa Doni mengalami pecah ginjal, beberapa tulang rusuk patah, dan gegar otak level 3. Akan tetapi si dokter meminta Bianca untuk jangan khawatir, karena Doni bakal kembali pulih bahkan bisa menjalani penyembuhan di rumahnya. Selang beberapa saat, Doni yang baru sadar mendapat kabar bahwa Victor didiskualifikasi. Dan itu berarti Doni masih menyandang gelar juara tinju kelas berat. Tapi tetap saja, Doni merasa dirinya sudah dikalahkan oleh Victor. Pikirannya pun tambah kacau ketika Doni melihat kedatangan Rocky. Karena ia merasa Rocky sengaja membiarkannya kalah dan terhina di hadapan semua orang. Puncak kemarahan Doni pun akhirnya menyuruh Rocky untuk segera pergi dari hadapannya. What are you still doing here? Sorry. Beberapa hari berlalu, Doni mulai mencoba untuk melatih otot-ototnya meskipun dalam masa penyembuhan. Karena ia tak mau cedera yang dialaminya membuat karirnya berakhir. Dan seiring berjalannya waktu, Bianca dengan kehamilannya yang kian bureyeng selalu setia menemani Doni. Hingga suatu ketika, Doni melihat karir Victor semakin menggila dan banyak meng-KO lawan-lawannya. Bahkan ia kembali menantang Doni yang kini seolah menghilang dari dunia tinju. Amarah Doni pun kembali muncul apalagi ketika Victor ngebacot dan merendahkannya. Kemudian kita melihat jamuan pemerintah Rusia terhadap Victor karena telah mengharumkan negaranya. Tak cuma dijamu para pejabat, Victor pun mendapat hadiah kolor mahal. Mereka pun berharap Victor dapat merebut sabuk emas tinju kelas berat dari tangan Doni si petinju asal Amrik. Di tengah kebersamaan mereka, datanglah ibunya Victor yang kini sudah menikah dengan seorang pejabat Pemda. Kedatangan ibunya yang semi maskulin dan mata duitan jelas membuat Victor bete dan memilih untuk segera pulang. Kemudian Drago berusaha menenangkan Victor. Ia pun menyuruhnya untuk selalu menjadi yang terbaik agar suatu saat Victor tidak terhina seperti dirinya. Di hari berikutnya, Doni yang sedang meratapi kekalahannya ditemui oleh si pelatih. Pria ini pun meminta Doni untuk kembali ke dunia tinju. Karena bagaimanapun juga, ia harus mempertahankan gelar jawara tinju yang masih dipegang oleh Doni. Doni yang masih trauma pun terlihat bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Beberapa hari berlalu, Rocky mendapat pesan dari ibunya Doni yang meminta agar ia kembali melatih anaknya.
Batin Rocky pun mendadak prihatin dengan kondisi mental Donnie setelah di-KO oleh Victor. Singkat cerita, Donnie kaget ketika melihat Rocky sudah berada di dalam rumahnya. Saat keduanya terlihat kaku, Rocky mengawali obrolan tentang apa yang diharapkan oleh Donnie setelah kekalahannya. Kemudian Donnie mengungkapkan jika dirinya takut jika harus berhadapan lagi dengan Victor. Terlebih karena ia merasa terbebani oleh kehebatan ayahnya yang belum tentu bisa ia lakukan. Lalu dengan santuinya Rocky berkata alasan kekalahan Donnie itu gara-gara gaya tinju Donnie yang menurutnya kurang greget. Wah, mendengar bacotan si legenda tinju, Donnie merasa bahwa Rocky sudah bersedia untuk melatihnya. Saat hubungan mereka kembali membaik, Donnie mendapat kabar bahwa Bianca sedang berojolan anak pertamanya. Yo, oh beautiful. Ciluk ba. Kelahiran anak Donnie bisa sedikit mengobati hatinya yang sedang terpuruk akan karir tinjunya. Meskipun ia tidak menyangka, buah hatinya mengidap kelainan pendengaran seperti Bianca. Hingga suatu ketika, Donnie melihat sebuah berita bahwa gelar juara tinju Donnie bisa menghilang jika ia terus vakum dari dunia tinju. Keadaan ini jelas membuat Donnie kembali stres, apalagi ketika Bianca menyuruhnya untuk ngurus anak mereka sebentar. Baby. Bapak gue kenapa ya? Dirasa Victor malah menjadi beban hidupnya, Donnie bertekad untuk kembali melawan Victor. Hingga ia pun meminta restu kepada Bianca agar bisa kembali mendapatkan harga dirinya. I don't want to end up like your mom. Di keesokan harinya, Donnie menyebutkan niatannya di hadapan Rocky dan si pelatih. Meskipun rencana Donnie sangat beresiko, Rocky bisa mengerti dengan apa yang dirasakannya. Dan hingga pada akhirnya, Rocky berkata jika dirinya akan melatih Donnie dengan cara yang berbeda. So we train here tomorrow 5 a.m. Singkat cerita, Rocky membawa Donnie ke daerah gurun, tepatnya ke lokasi yang biasa dijadikan latihan para gladiator jalanan. Rocky pun berharap tempat ini bisa menjadikan Donnie petarung yang berbeda dari sebelumnya. Lalu tanpa berlama-lama, Rocky dan si pelatih menggodok Donnie di tengah cuaca yang super panas. Tak cuma dilatih fisik saja, Rocky melatih Donnie untuk bisa bertarung jarak dekat. Karena seperti yang mereka tahu, pertarungan jarak dekat adalah solusi untuk melawan Victor yang memiliki jangkauan panjang. Sampai tiba waktunya pertandingan Donnie melawan Victor digelar di Rusia. Victor yang terlihat bugar pun terlihat siap bertanding untuk mengangkat kembali harga diri ayahnya. Adonis Creed comes in well, it's gonna be fascinating. To many around the world. Di sudut lain, sang juara bertahan sedang merelaksasi otot-otot sebelum pertandingan yang selama ini menghantui Donnie. Hayu gaskeun. I don't know if I can take it. Come on up, champ. Creed versus Drago Part 12 rounds of boxing. Looks and a big right hand. Ooh, and a right hand. Let's get it. Creed staying in his face. Oh, Para penonton terlihat antusias dengan penampilan Donnie yang berbeda dengan sebelumnya. Keadaan ini membuat Drago menyuruh Victor untuk segera meng-KO Donnie. Look, and a big right hand. All right, to the corner. What's going on? From the break, and Creed is Take the 8 count. 4, and Creed is back on his feet. Oh, is right back at it. And who's got more heart? As Creed takes a lot of blowing down, landing a. Oh, and Creed in this fight, but Creed will. You go after me. The extra round 8. Yes.
Setelah ronde kelima berakhir, Drago gemes karena Donnie cukup sulit untuk dikalahkan. Kemudian ia menyuruh Victor untuk menyerang rusuk Donnie seperti sebelumnya. Wah, meskipun pukulan mengarah ke jantung diharamkan, Victor berhasil lolos dari pantauan wasit. Terlihat Donnie pun meraung kesakitan karena tulang rusuknya kembali ambrol. Akan tetapi bagi Donnie, cedera yang ia alami tidak akan menghentikannya untuk memenangkan pertandingan. Of what has become a war of Creed using whatever he has left. And this could be the end of the... Well, he has to go through him. Ketika Victor benar-benar kewalahan, ibunya kesal dengan ambisi Drago tanpa memperdulikan resiko buruk yang bisa saja terjadi kepada anak mereka. Dan daripada melihat anaknya rungkan, wanita ini pun meninggalkan pertandingan. Sikap itu pun membuat Drago akhirnya sadar. Ia pun tak mau jika sampai nasib Victor seperti ayahnya Donnie yang dulu ia kalahkan. Dan hingga pada akhirnya, Drago berniat untuk mengakhiri pertandingan. Becoming hard to watch, Jim. And that's it. Drago's corner. Creates his own legacy. Lemparan handuk dari Drago berarti menandakan ia menyerah dan mengakui kehebatan Donnie. Terlihat semua orang pun merasa bangga karena Donnie berhasil memenangkan pertandingan meskipun dengan rusuk yang patah. Ending yang sangat dramatis dan bikin haru tentunya, karena kedua petinju ini sama-sama memiliki ambisi yang didasari oleh kepedihan. Sepintas kita pun bingung siapa sebenarnya yang harus memenangkan pertandingan. Tapi yang pasti, kemenangan Donnie lah yang dibutuhkan untuk mengakhiri sequel Creed yang kedua ini. Bukan karena ia tokoh utama saja, kemenangan yang didapat Donnie menjadi penghancur kesombongan Victor yang selalu keluar-keluar di media. Bahkan Donnie bisa menyelamatkan harga diri keluarganya setelah nasib tragis yang dialami oleh ayahnya di masa lalu. Jika ada tambahan, komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video di Clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.